Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Februari 2023. Saat ini saya lagi di rumah, lagi istirahat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pemerintah New Zealand, khususnya di Departemen Imigrasi, mengeluarkan satu visa baru, yaitu uh, Cyclone Recovery Visa. Nah, visa ini dimaksudkan untuk membantu. Jadi gini ya, mereka membutuhkan tenaga kerja untuk untuk recovery sesudah diterjang siklon 2 minggu yang lalu ya. Jadi dari tanggal 12 ya, 12 sampai 14 Februari itu di daerah North Island itu dihantam oleh siklon. Nah, mereka membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan recovery, jadi untuk membangun kembali infrastruktur, untuk membersihkan sisa-sisa akibat siklon dan sebagainya. Nah, mereka membutuhkan migran sebenarnya. Mereka mengatakan ya tadi mereka membutuhkan migran worker karena ya saat ini memang lagi short staff ya di New Zealand ini ya. Oke, seperti apa? Yuk saya tunjukkan. Ya ini dia punya dari Departemen Imigrasi, mudah-mudahan cukup jelas ya rekan-rekan. Jadi recovery visa ini memperbolehkan untuk satu perusahaan untuk memberikan sponsor migran ya untuk datang ke New Zealand untuk ya spesifik spesifik event ya di sini ya. Terutama tuh untuk membantu membangun kembali infrastruktur yang hancur karena topan Gabriel ya. Jadi ini kalau bisa saya turunkan ke bawah ya. Nah, ini dia punya penjelasannya. Yeah, New Zealand will aim the process application to recover visa within a week, and many them will be decide even quicker. Jadi karena mereka membutuhkan para pekerja dari luar. Nah, mereka tuh akan proses cepat ya. Biasanya lama ya. Untung-untungan sih teman rekan. Untung-untungan ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah, katakan mereka hanya seminggu ya di proses ya. Nah, ini teman bisa lihat ya, ini dia penjelasannya. Mudah-mudahan jelas ya ini karena saya ambil dari komputer saya. Ya. Nah, employer wanting to recruit migrant workers for long-term roles are encouraged to use the existing accredited employer work visa. Nah, ini bisa aja jadi kalau diperpanjang tapi harus menggunakan accredited employer work visa. Saya sudah pernah jelaskan ya mengenai accredited employer work visa itu di vlog saya yang berjudul update mengenai working visa dan student visa di New Zealand. Ya. Nah, migrant already in New Zealand who need change their role and location will be able to do so. Jadi teman-teman dari New Zealand ini bisa ya di sini, apalagi kalau yang datang menggunakan visa ya atau visa berkunjung. Nah, ini bisa ada kesempatan untuk apply ke visa ini ya. Nah, tapi ada requirement-nya juga ya, ada persyaratannya juga ya. Migrant wanting to move another employer will still need to apply for job change. Ini yang kalau rekan-rekan menggunakan visa working visa registered working visa, jadi atau working visa under employment assistance ya. Ini kalau mau pindah ke visa ini harus menggunakan variation of condition ya, jadi nggak bisa sembarangan. Oke, kita lihat nih mengenai recovery visanya, kita lihat ya seperti apa. Oke, sebentar ya saya
Ya, ini maaf ya, mungkin nggak terlalu jelas ya. Nah, ini saya iniin. Nah, ya ini penjelasannya ya, tadi udah diberitahu. Kita turunkan lagi. Nah, ini apa udah jelaskan ya, Cyclone Gabriel and other extreme weather events have devastated many communities and business in the North Island. Jadi kejadiannya di North Island ya, di pulau utara ya, di New Zealand. Ya, recovery visa is for migrant worker who are assisting with the recovery. Jadi rekan-rekan ingin bekerja untuk membantu ya, memulihkan infrastruktur, memulihkan mungkin bangunan-bangunan yang rusak. Ini visa ini yang bisa digunakan ya. Migrant can apply now through the specific purpose work visa. Jadi apply-nya itu melalui specific purpose work visa. Ini masuk dalam kategori specific work visa, cyclone recovery visa ini ya. Jadi masuk dalam kategori specific work visa. Sorry kalau saya ulang-ulang lagi. Sekarang kita lihat lagi. Nah, rules-nya ya, the visa is for migrant worker coming to New Zealand for short time ya, up to 6 months to do the job that support the North Island recovery from extreme weather events in January and February 2023. Sorry, tak pakai bahasa Indonesia, maaf ya, 2023 mestinya. Jadi ini sebenarnya masih dalam perdebatan teman-teman ya. Saya baru lihat tadi beritanya, dan itu ditanya apa mungkin itu cuma 6 bulan ya, kenapa nggak bikin setahun. Nah, oleh Menteri Imigrasi dikatakan bisa saja itu bertambah. Kalau 6 bulan dilihat, oh enggak, ini pekerjaannya belum selesai, itu bisa bertambah. Dan bisa terjadi lagi nih topan di tempat lain ya, dan itu merusak. Itu bisa saja rekan-rekan dipindahkan ke tempat itu, udah bisa jadi tambah panjang itunya ya, masa berlakunya ya. Karena ini saya juga baru dapat kabar ya, masih belum jelas, tapi dikatakan bakal ada topan lagi, cuma melandanya kaitannya di daerah Marlborough ya, Marlborough sama Southern Canterbury, itu di daerah South Island ya. Cuma jangan disumpahin jadi ya, maksudnya kasihan juga mereka, jangan sampai terjadi lah gitu ya. Oke, ini terus kita lihat ini dia punya ininya ya, dia punya roles-nya. The support can include providing emergency response, immediate clean up, jadi membersihkan, assisting risk or loss. Saya kurang jelas ya, kalau assisting risk or loss ini kriteria apa aja. Infrastructure, building and housing stabilization and or repair, including planning function. Ya, seperti rekan-rekan tahu tuh, kemarin badai itu ada beberapa tempat yang longsor, jadi rumahnya itu hancur. Bahkan ada yang rusak karena kena banjir, ya, banjir bandang. Nah, ini untuk memperbaiki dan juga untuk merenovasi, ya, work that directly support that recovery. Ya, ini providing relevant materials for road, ya, jadi kayak pembangunan infrastruktur umum lah ya yang rusak, ya. Nah, ini ininya kriterianya. Jadi rekan-rekan ini kalau mau apply visa ini juga harus melalui employer. Jadi nggak bisa langsung datang, oh saya mau apply, harus ada employer yang mensupport. Ya, nah ini ininya dia punya kriterianya. Employers must confirm that the role support the North Island recovery from extreme weather events by completing a recovery visa employer supplementary form. Migrant must include the complete form with their application. Nah, jadi perusahaan nih yang harus ngisi dulu ya, harus menyiapkan ya. This visa is not available to industry providing indirect support. Jadi ini nggak bisa nggak berlaku untuk perusahaan yang memang menyediakan tapi tidak direct langsung. Ya, tidak direct langsung. Ini nggak bisa, nggak berlaku. Hanya perusahaan yang terjun langsung ya ke lapangan. Ya. Or to backfill vacancies of people leaving roles to work on the recoveries ya. Jadi ini sekali lagi nggak berlaku bagi perusahaan yang nggak turun langsung ya, hanya dari
mungkin apa kalau dibilang tuh jadi gimana ya, kayak pihak ketiga lah ya, jadi ya hanya supplier pihak ketiga ini nggak berlaku. This employer will be able to access labor through other visa ya, ini bisa melalui the labor ya. Ada accredited employer work visa, nah ini bisa melalui ini juga ya, dari recovery visa ya. Ini dari recovery visa is not limited to roles ya, jadi nggak hanya berlaku di North Island ya rekan-rekan, ini juga bisa dikirim ke tempat lain yang emang mungkin mengalami kerusakan ya, mungkin karena bencana alam, karena badai dan sebagainya ya. Nah ini untuk apply-nya. Nah ini pertama ya, employer harus mencari ya, employer find migrant worker who meet the requirement. Jadi kalau rekan-rekan apply visa ini harus diperhatikan juga kualifikasi rekan-rekan. Rekan-rekan punya nggak keahlian atau kemampuan yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan dia untuk visa ini gitu ya. Terus juga kemudian nah employer harus download and complete recovery visa employer supplementary form ya. Ini udah tadi dijelaskan ya. Nah terus migrant harus complete ya, complete the specific purpose work visa application. Ya ini mungkin bisa dilihat, bisa diupload, baru proses ya. Jadi seperti ini ya, ini dia punya ininya, kalau bisa online ya, bisa online. Oke. Nah, itu penjelasannya rekan-rekan ya. Tapi harus diperhatikan juga rekan-rekan. Jadi nggak bisa sembarangan perusahaan itu bisa apply, sorry ini saya bisa geser dulu ya, bisa meng-hire ya, sama juga dengan accreditable employment working visa. Perusahaan ini harus terdaftar ya, harus memiliki izin dari Departemen Imigrasi untuk bisa meng-hire migrant worker, nggak bisa semua perusahaan, nggak sembarang perusahaan ya bisa hire ya. Nah gimana caranya kalau rekan-rekan mau cari pekerjaan untuk ini ya, untuk mencari pekerjaan atau mencari perusahaan untuk cyclone recovery, bisa juga rekan-rekan googling ya. Ini saya kasih tahu caranya. Ya, rekan-rekan bisa googling ya, bisa klik ya ininya, namanya Cyclone Recovery Jobs. Nah, ini langsung keluar nih. Ini bisa lihat di Seek ya. Seek ini adalah salah satu situs pencari kerja di New Zealand. Ada Seek, ada TradeMe, ada Indeed. Cuma TradeMe saya nggak lihat di sini ya. Kita turun ke bawah. Maaf nih kalau kurang jelas ya rekan-rekan. Kita turun ke bawah nih, ada info-infonya. Rekan-rekan bisa lihat lebih jelas. Nah, ini bisa menggunakan ini juga Indeed ya, untuk situs pencari kerja di New Zealand. Nah, ini ada nih Storm Recovery Jobs Employment. Terus ya ini juga Cyclone Jobs in All Auckland. Ya, seperti rekan-rekan. Ya, oke, dari saya. Untuk visa ini sebenarnya masih kurang infonya, sebenarnya sih masih kurang begitu lengkap ya kalau saya bilang ya, karena ini baru dikeluarkan, saya baru keluarin kemarin atau tadi nih, saya baru terima beritanya tadi nih, berita tadi. Nah saran saya coba rekan-rekan coba cek lagi itu di Immigration New Zealand ya, sekalian bisa googling di sana. Nah ketik aja Cyclone Recovery Visa. Nah ya Cyclone Recovery Visa ya. Nah itu mereka akan keluar, dia punya kategori dan dia punya penjelasan. Mudah-mudahan nih harusnya udah keluar ya, karena tadi waktu saya cek itu mereka masih mungkin rekan tadi juga lihat sedikit, mereka unavailable ya, mereka tidak bisa dibuka saat ini ya. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu ya. Ya itu dari saya, mudah-mudahan info ini bisa cukup bermanfaat bagi rekan-rekan ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa, bye bye.